Jangan dipikir buruh itu bodoh, bisa dibodoh-bodohi terus, ditakut-takuti, diintimidasi. Kami mengecam keras cara kerja menteri yang bergerak dalam perekonomian dan pengusaha hitam yang menunggangi isu-isu resesi global. Ini gimana menteri cara bekerjanya? Kok memprovokasi buruh, memprovokasi rakyat? Didukung lagi oleh pengusaha-pengusaha hitam. Siapa pengusaha hitam? Pengusaha yang pro outsourcing, pengusaha yang pro upah murah, pengusaha yang cengeng, sedikit-sedikit berlindung di ketiak pemerintah, minta tak amnesti, minta pajak dikurangin, minta upah murah, minta jam kerja dikurangin, kemudian bisa potong upah. Itu pengusaha hitam. Tidak benar, saya ulangi. Partai Buruh dan KSPI sudah mendalami fakta-fakta. Tidak benar ada PHK 45.000 lebih buruh di sektor tekstil, garmen, sepatu. Saya sudah memeriksa di seluruh anggota KSPI, tidak ada PHK terhadap buruh-buruh di sektor tekstil, garmen, sepatu, apalagi otomotif. Itu berita bohong. Yang di otomotif itu berita bohong. Kalau ada PHK di otomotif itu berita bohong terkait dengan ancaman resesi. Jadi saya ulangi sekali lagi, fakta-fakta yang dicari oleh Partai Buruh dan KSPI tidak benar ada PHK 45.000 lebih buruh tekstil, apalagi berita bohong, berita bohong, ada PHK di industri otomotif. Itu berita bohong, PHK di industri otomotif. Tapi kalau 45.000 buruh ter-PHK di sektor garmen, tidak benar. Dengan demikian kami minta dengan segala hormat kepada menteri-menteri terkait perekonomian, jangan menakut-nakuti rakyat. Kami ulangi, Partai Buruh dan KSPI meminta kepada menteri-menteri yang bertanggung jawab dalam perekonomian, bidang perekonomian, jangan menakut-nakuti rakyat, tanda petik, menjadi provokator bahwa tahun 2023 ekonomi gelap, akan ada resesi di Indonesia. Nah sekarang mari kita lihat Indonesia, kuartal 2 di tahun ini, pertumbuhan ekonomi sudah diumumkan pemerintah sekitar 5,1%. Kuartal 3 yang akan memasuki sampai Desember ini diperkirakan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian juga tumbuh di 5%-an. Kalau saya baca yang dilansir oleh IMF dan Bank Dunia, Indonesia tumbuh pertumbuhan ekonomi nomor 3 di dunia setelah India, Filipina, dan Indonesia. 3 negara yang ekonomi tumbuh tinggi. Indonesia diperkirakan 4,7%, nggak beda jauh lah dengan perkiraan pemerintah, 4,7%. Jadi yang resesi apa? Ini pengusaha-pengusaha kemudian memanfaatkan jargon-jargon, provokasi-provokasi, narasi-narasi negatif yang dibangun oleh Menteri Perekonomian yang bertolak belakang dengan statement-statement atau optimisme yang dibangun oleh Presiden Jokowi yang menyatakan Indonesia tidak resesi. Indonesia tidak masuk daftar negara IMF, pasiennya IMF. Nggak ada. Tapi tetap waspada. Kan beliau menyampaikan itu Presiden. Tapi jangan diprovokasi terus rakyat. Buruh jangan diprovokasi terus. Kalau kami terprovokasi, tidak menutup kemungkinan aksi besar-besaran turun ke jalan akan terjadi. Yang tadinya ekonomi positif bisa hancur. Ini gimana Menteri cara bekerjanya? Kok memprovokasi buruh, memprovokasi rakyat? Didukung lagi oleh pengusaha-pengusaha hitam. Siapa pengusaha hitam? Pengusaha yang pro outsourcing, pengusaha yang pro upah murah, pengusaha yang cengeng, sedikit-sedikit berlindung di ketiak pemerintah, minta tak amnesti, minta pajak dikurangin, minta upah murah, minta jam kerja dikurangin, kemudian bisa potong upah. Itu pengusaha hitam. Jadi kami minta menteri itu fokuslah kerjaannya, jangan bermain isu
yang memprovokasi buruh akan turun ke jalan besar-besaran, memprovokasi rakyat turun ke jalan. Orang positif kok, pertumbuhan ekonomi baik, bagus. Nomor 3 di dunia dilansir oleh IMF dan Bank Dunia setelah India, Filipina, Indonesia. Kok memprovokasi menteri dan ditunggangi oleh pengusaha hitam. Kami Partai Buruh dan KSPI mengecam keras cara-cara menteri perekonomian yang bergerak di bidang perekonomian, apakah itu Menko Perekonomian, Menteri Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Menteri Industri, Menteri Tenaga Kerja, ikut-ikutan jadi provokator. Yang harus melindungi buruh malah ikut-ikutan. Ya, jadi sekali lagi, tidak ada resesi. Nomor 3 pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia setelah India, Filipina, dan Indonesia. Dan baru-baru ini Bank Dunia dan IMF melansir Indonesia Purchasing Power Parity nomor 7. Negara terkaya nomor 7 sekarang. Sudah melampaui Inggris dan Prancis katanya. Ini apa menteri-menteri ini? Kok bertentangan dengan sikap optimisme Presiden? Ini pengusaha-pengusaha hitam masif benar di media. Memberitakan berita-berita tanda petik ya, otomotif, bohong. Tidak ada industri otomotif. FSPMI itu tidak ada industri otomotif yang PHK. FSPMI itu 70% perusahaan otomotif bergabung di FSPMI yang menjadi anggota KSP. FSPMI itu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Nggak ada yang PHK. Saya sudah cek di SPN, anggota KSPI. Serikat Pekerja Nasional yang bergerak di tekstil, garment, sepatu. Tidak ada PHK. Jadi mana yang dimaksud 45.000 buruh tekstil PHK? Mana berita bohong yang otomotif PHK? Hentikanlah provokasi negatif ini. Mari berangkulan tangan, berdialog. Saya menghimbau, mari kita berdialog. Menteri-menteri kalau udah nggak mampu, jangan memprovokasi rakyat. Urus sendiri dirimu. Karena kau diberi tugas oleh Presiden, Bapak Ibu diberi tugas oleh Presiden sebagai Menteri Bidang Perekonomian, mengendalikan ekonomi rakyat. Bukan menakut-nakuti rakyat, memprovokasi rakyat untuk buruh turun ke jalan besar-besaran. Negara terkaya purchasing power parity itu nomor 7 di dunia, melampaui Inggris dan Prancis. Pertumbuhan ekonomi nomor 3 di dunia, bersama India dan Filipina, dan Indonesia melampaui semua negara-negara di Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia. Provokasi yang cerdas sedikitlah para menteri dan pengusaha hitam ini. Itu fakta angka-angka yang saya kutip, resmi dari BPS, dari pemerintah, dari lembaga-lembaga internasional. Kan saya ILO governing body, paham yang seperti ini. Jangan dipikir buruh itu bodoh, bisa dibodoh-bodohi terus. Ditakut-takuti, diintimidasi. Kami mengecam keras cara kerja menteri yang bergerak dalam perekonomian dan pengusaha hitam yang menunggangi isu-isu resesi global. Resesi global betul, terutama di Eropa, Amerika, sebagian di Australia. Betul, tapi nggak sampai kan bisa. Tapi kita harus waspada, betul. Itu yang Presiden minta. Dikelola pertumbuhan ekonomi ini melalui PDB, produk domestik bruto yang dikendalikan. Karena kita masih kuat di sektor sawit, batu bara, dan komoditas, mineral, bahan-bahan tambang. Kalau negara-negara yang disebut resesi nggak ada. Begitu gas di Rusia di stop, nyerah mereka. Melambung tinggi harga gas. Pengangguran meningkat, bahkan Perdana Menteri Inggris mengundurkan diri, Liz Truss. Jangan dianggap bodoh lah buruh dan rakyat kecil ini. Stop. Ya. Jadi bohong kalau ada industri otomotif PHK. Bohong. Harus bertanggung jawab orang yang ngomong seperti itu. Dan tidak benar, saya tidak bilang bohong, tidak benar ada 45.000 buruh tekstil ter-PHK. Tidak ada. Oleh karena itu kami menolak nomor 1. Menolak PHK besar-besaran dengan alasan resesi. Alasannya sederhana,
Satu, Indonesia 2 kuartal ini pertumbuhan ekonomi masih positif. 2, sudah dilansir oleh Bank Dunia dan IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ancaman resesi ini nomor 3 terbesar di dunia setelah India dan Filipina. Nomor 3, purchasing power parity, ya, yaitu daya beli untuk paritas daya beli Indonesia itu nomor 7 melampaui Inggris di dunia, melampaui Inggris dan Prancis. Tidak ada PHK. Jangan menggunakan dalih resesi, ancaman global, resesi global sebagai dalih PHK. Hentikan provokasi dari menteri-menteri, hentikan berita-berita yang kontraproduktif dari pengusaha-pengusaha hitam itu.